Oke, selamat sahabat, sudah pergantian hari, saya kira sudah gelap ya. Eh, Hari Sabat yang baru, dan ini adalah hari yang suci, berbeda dengan 6 hari yang sudah lewat ya. Tuhan telah mempercayakan kita selama 24 jam kali 6 hari ya. Waktu mengurus urusan kita, waktu kita untuk istirahat sepanjang malam ya. Dan sekarang dia minta waktu kita 24 jam yang untuk diserahkan kepadanya. Artinya 24 jam walaupun kita tidur, sebelum kita tidur kita serahkan betul-betul hidup kita, hati kita kepadanya ya. Oke. Malam ini kita akan belajar tentang ringkasan dari eh, pengertian ataupun warning, peringatan dari pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu tamak ya. Jadi judulnya hati-hati dengan ketamakan ya. Nah, apa itu tamak ya? Mari kita lihat dulu arti dari tamak. Nah, ini dia ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tamak artinya selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri, loba ya, serakah akan harta. Ketamakan, tamak, keinginan untuk selalu memperoleh harta dan sebagainya. Sebanyak-banyaknya ya, berlaku curang ataupun berlaku melanggar, menyakiti, berlaku dosa akan dilakukan karena tamak ya. Nah, sekarang saya coba lihat ada seperti yang mirip-mirip ya, yaitu rakus ya. Rakus ini suka makan banyak dengan tidak memilih ya, lahap, gelojoh, ingin memperoleh lebih banyak ya yang diperlukan ya. Tamak, serakah, kerakusan itu adalah mirip, ada hubungannya, disebut juga dengan ketamakan ya. Cuman kalau kita perhatikan dari dua definisi kata ini, ada, kita perhatikan yang saya garis bawahi di atas tamak kalau dengan rakus. Tamak orientasinya adalah kepada harta, walaupun kadang-kadang bisa kepada hal yang lain. Ya, fokusnya adalah kepada harta. Dan yang kedua, sedangkan rakus adalah kepada makanan atau glojoh, ya. Nah, ada yang saya perhatikan juga ini berdasarkan kamus ya, kamus ini saja. Kalau tamak selalu ada kata selalu ingin. Nah, lihat itu selalu ingin. Bahkan arti ketamakan juga ada kata untuk selalu yang digaris bawahi ya. Ya. Sedangkan di dalam rakus kita melihat tidak ada selalu ya. Suka ada tapi tidak ada kata selalu. Jadi rakus ini bisa saja situasional ya. Karena dia pas saat itu sedang selera makan atau sedang lapar-laparnya atau sedang sangat gembira sehingga dia makan banyak. Melihat makanan dia begitu berselera. Tapi tidak ada kata selalu. Nah, kalau tamak ada selalu dan orientasinya adalah fokusnya pada harta dan untuk diri sendiri. Ya. Yang kedua, dia akan lakukan apa saja, bahkan melakukan dosa. Yang di sini dikatakan dengan curang demi harta. Nah, lihat itu. Nah, jadi di kata rakus dia tidak ada disebut spesifik melakukan menghalalkan segala cara. Tetapi kalau tamak dia melakukan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, dan itu selalu dan tujuannya untuk diri sendiri. Itulah tamak. Oke? Sekarang tema kita satu minggu ini adalah hati-hati dengan ketamakan. Ya, hati-hati dengan ketamakan. Pertanyaannya, mengapa perlu hati-hati? Berarti ada sesuatu ya. Ya. Kalau kita misalkan lewat
dikatakan di situ tadi barusan melihat ular, maka kita jalan di situ pun perlu hati-hati, ya. Jangan sampai ya lengah sedikit dipatok ular. Ya, itulah pengertian hati-hati. Artinya ada bahaya, ya. Ada bahaya yang mengintip selalu di balik ketamakan itu, ya. Bahaya itu bukan hanya bahaya soal apa namanya? Hal merugikan yang perkara besar, tetapi sampai kepada nyawa ataupun kebinasaan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan hati-hati, ya. Be careful, ya. Mari kita lihat dulu ilustrasi berikut ini. Ini adalah hal sederhana, falsafah atau prinsip-prinsip motif-motif hidup seseorang. Sederhana tapi menggelitik ataupun menegur ataupun membuka wawasan kita. Ini adalah, mari kita lihat, dua orang yang mencari harta karun atau emas. Yang satu berlaku tulus, baik, dia telah mendapatkan, karena senangnya dia berikan kepada temannya. Sudah kita temukan yang kita cari. Ya. Tapi teman yang satu ini, dia ambil, padahal di tempatnya itu kalau dia sungguh-sungguh, tempatnya itu emasnya lebih banyak. Tapi karena dia mau lebih banyak supaya hanya untuk dia sendiri, itulah yang terjadi. Nah, kalau ini berbeda dengan yang tadi, tapi prinsipnya sama, hanya bentuknya yang berbeda. Ya, menemukan suatu hal yang berharga di suatu jalan, di suatu tempat, ya. Lalu yang satu pergi untuk mencari akal supaya dia dapat untuk dirinya sendiri. Lalu yang dua ini juga punya akal juga, ya, supaya dapat hanya untuk mereka. Nah, yang tadi mencari akal supaya dia dapat semua itu harta, dia taruh racun. Ya. Kalau ini dua-duanya tamak dan dua-duanya akhirnya binasa, ya. Ini ringkasan-ringkasan hidup yang disingkatkan. Begitulah manusia sering tanpa disadari, ya. Nah, ini di perahu yang sebelah kanan sudah banyak ikannya. Sementara yang di kiri masih sedikit, tapi selalu kurang. Akhirnya binasa juga, ya. Ini dua orang yang ingin mencari, mendapatkan sesuatu yang berharga, ya. Sama-sama bekerja. Lalu ada yang satu yang paling berharga, yang satu mencari akal bagaimana supaya mengambilnya karena agak tinggi. Nah, yang satu nggak sabar, dia mau dapat untuk dirinya sendiri. Tapi karena tinggi, akhirnya dia pun binasa, ya. Nah, ini orang belum makan, dia langsung ambil untuk dirinya sendiri, kesempatan masih banyak makanan, daripada keburu habis, dia makan duluan. Dia makan sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia pun jatuh sakit. Ya. Nah, baik, hal-hal sederhana, tapi itulah yang sering manusia lakukan, ya. Sekarang mari kita perhatikan. Ya. Di dalam Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah.
dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Artinya, tidak ada hubungan langsung kekayaan dengan kehidupan seseorang. Tidak ada keterkaitan langsung bahwa kekayaan itu ketika orang itu sedang dalam bahaya, terputus, nggak ada hubungan. Kekayaan itu nggak bisa buat apa-apa sama dia. Kira-kira begitu. Apalagi ketika menghadapi penyakit atau emergensi mendadak, ya, ataupun misalkan kena bencana, ya, banjir besar, ya, di mana kekayaan itu? Bisakah dia datang menolong kita? Tidak bisa. Atau ketika kita sudah di ICU, sudah diselang-selang, ya, sakit keras, keluarga kita contohnya. Ya, ketika itu datang, apakah kekayaan itu bisa datang langsung melakukan, sudah kau sembuh, ini uang banyak, kasih ke rumah sakit, kasih ke dokter, ya, langsung sembuh. Tidak bisa kekayaan itu berbuat melepaskan kita. Itulah sebabnya ayat ini mengatakan, ya, hidupnya tak tergantung dari kekayaannya itu. Ya. Nah, sekarang di sini Yesaya mengatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, dari bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah keinginan dari Lucifer, ya. Sementara dia setelah diberikan posisi yang sangat tinggi, ya, dia lebih tinggi di antara seluruh malaikat, ya. Tetapi dia masih merasa kurang, ya. Dan dia ingin lagi dan ingin lagi sampai akhirnya dia lupa dan tidak melihat kenyataan bahwa dia adalah ciptaan. Dia ingin menyamai penciptanya, ya, sesuatu yang tidak bisa diterima akal sehat, ya. Jadi pelajaran di sini adalah sering sekali kita buta dan tidak bisa melihat posisi kita, sehingga segala cara dibuat, dan itulah yang setan lakukan sehingga dia pun diusir dari surga, ya. Baik, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ingat, ya, orang sundal. Orang sundal ini apa ini? Orang yang membolehkan apa saja, yang tidak bisa membedakan mana yang suci dan mana yang najis. Orang cemar, ya, membolehkan semuanya dalam hidup ini. Orang serakah, artinya apa? Tidak pernah ada rasa puas, ya. Lalu yang berikut, penyembah berhala. Roh Nubuat menuliskan bahwa penyembahan berhala orang Israel di perhambaan Mesir, mereka menyembah patung sebagai berhala, ya. Tetapi patung yang disembah oleh Israel pada waktu itu tidak ada apa-apanya dibanding penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat-umat Allah pada zaman ini, atau bukan, atau secara umum manusia, ya, yang mengaku mengenal Allah. Mengapa? Ya, karena bangsa Israel dulu mereka di perhambaan itu mereka hanya menyembah patung, mungkin patung hewan, patung apa namanya, itu saja yang disembah.
ya. Tetapi di zaman modern ini ada banyak patung-patung, ya, tetapi tidak berwujud, tetapi prinsipnya sama, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diutamakan, sesuatu yang diistimewakan lebih daripada Allah. Itulah penyembahan patung ataupun penyembahan berhala, patung yang tidak kelihatan, ya. Jadi kalau kita dalam hidup sehari-hari, dalam hal perkara-perkara kecil sampai perkara-perkara besar, dan itu selalu dimulai terlihat nyata di dalam perkara kecil. Kalau kita mengabaikan perkara kecil, ya, mengabaikan uh, hidup yang setia dengan Tuhan, hidup dalam kejujuran dan kebenaran, ya, kita melupakan Tuhan demi tujuan dan target kita, demi pencapaian yang kita ingin dapatkan sampai Tuhan dilupakan. Itu adalah penyembahan berhala ataupun menyembah patung yang tidak kelihatan, atau dengan kata lain memiliki dewa atau Tuhan yang lain, ya. Dan mereka ini tidak pernah ada di dalam kerajaan surga. Jadi kalau saya, ya, membolehkan semua cara, menghalalkan semua cara, walaupun tujuan kebaikan, lah sering kita begitu, ya. Kita mau cari dana, tapi waktu mencari dana itu ada cara-cara yang sebenarnya tidak boleh dalam hal transaksi, dalam hal perhitungan dan sebagainya. Ya, walaupun apapun itu, walaupun tujuannya baik untuk dikasih ke orang, untuk menolong orang, tetap harus kejujuran, harus eh, hidup, harus ada, ya. Ya, bukan berarti untuk melakukan yang baik lalu kita boleh tidak jujur, tidak boleh juga, ya. Oleh sebab itu, ini hal yang sederhana tetapi hal yang penting karena menyangkut kepada keselamatan kita sendiri. Nanti kita lihat bagaimana hubungannya itu dengan keselamatan ataupun kebinasaan. Oke, pandangan Paulus tentang ketamakan, ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Apa ini percabulan? Itulah kenajisan, ya. Apa itu kenajisan? Percabulan. Percabulan itu yaitu membolehkan semua, ya. Tidak ada batasan-batasan. Sama siapa saja dia boleh berbuat cabul, ya. Sama siapa saja dia boleh berbuat najis, ya. Hawa nafsu, nafsu jahat, ya, dikendalikan oleh nafsu emosional dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau saya dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh nafsu-nafsu kedagingan, sampai nafsu yang jahat dikatakan di sini, saya sama saja dengan menyembah berhala atau penyembah patung, atau saya sebenarnya bukan menyembah Allah, ya. Secara merek saya adalah umat Tuhan, tapi hati saya menyembah yang bukan Tuhan, ya. Itu dia, ya. Namun seringkali orang memaksakan dirinya adalah saya umat Tuhan, walaupun yang dia sembah, walaupun buah-buah hidupnya sebenarnya bukan menyembah Tuhan, karena perhatiannya yang besar kepada kepentingannya, kepada hal-hal yang sementara, kepada hal duniawi, itu terus dilakukan, tapi tetap mengaku saya menyembah Tuhan ataupun percaya kepada Tuhan, ya. Oke, kita lihat di sini, ini tadi saya menyinggung tentang si Akan, ya. Kenapa saya tulis katakan di sini mencuri sedikit, ya? Karena Akan membela diri, ya. Dia hanya ambil sedikit. Tetapi itu sudah diamarkan, sudah diperingatkan, ya. Tidak boleh mengambil barang-barang, itu harus diserahkan eh, kepada yang dipercayakan. Tapi Akan diam-diam dia ambil. Waktu ditanya, waktu ketahuan, dalam pertimbangannya, dalam pikirannya, saya cuma ambil sedikit kok, ya. Yang sisa masih banyak sekali. Apalah artinya ini? Ingat,
Saya selalu menekankan perkara kecil, ya, Tuhan selalu mengingatkan bukti bahwa kita mengasihi Allah, percaya kepada Allah adalah setia kepada perkara kecil. Begitu sudah diperingatkan bahwa barang-barang itu dikhususkan, dia ambil sehingga membawa bencana kepada hidupnya, ya. Mari kita lihat yang berikutnya. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Kenapa luar biasa? Karena Yudas telah bersama-sama dengan juru selamat. Ia telah berada dalam keselamatan itu, lingkungan keselamatan, hidup bersama dengan Yesus yang adalah Tuhan Allah itu sendiri, walau mengambil rupa manusia pada waktu di dunia ini. Namun meski bersama dengan Tuhan, lihatlah di sana, Yudas tidak lantas menjadi otomatis karena bersama-sama dengan Yesus, di samping Yesus, tidak ada keotomatisan. Yudas menjadi orang yang setia. Yudas menjadi orang yang kuat. Yudas menjadi orang yang tahan banting imannya. Tidak ada begitu. Ya, inilah membuktikan bahwa keselamatan itu adalah pilihan, bukan dibuat, bukan diciptakan, bukan dipaksa. Ya, Yudas kita lihat akhir hidupnya. Ya, Yudas akhirnya menanggung akibat yang dia buat. Ya, karena itulah pilihan diri sendiri. Allah tidak dapat menyelamatkan manusia yang hatinya mendua hati. Ya, Yudas ingin, ya, kalau kita baca itu di dalam Sekolah Sahabat, Yudas ingin hidupnya diubahkan, betul, ya. Waduh, ini ketutup lagi. Oh, sudah bisa. Yudas ingin hidupnya diubahkan, makanya dia bergabung bersama dengan 12 rasul, hidup bersama dengan Yesus, ya. Dan Yesus pun mengaruniakan kepadanya kecakapan, ya, mengaruniakan kepadanya kemampuan, kesanggupan untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Yesus berikan kepadanya. Nah, di mana celakanya? Di mana yang membuat Yudas menjadi gagal dan akhirnya binasa? Hanya Yudas tidak menyerahkan sepenuhnya hatinya kepada Kristus. Dosa ketamakan yang biasa ia kalahkan, ya. Sebenarnya yang bisa dia kalahkan, tetapi mengalahkan dia dengan akhir yang tragis. Saudara, bisa saja kita mengaku dan menyatakan dalam sikap kita mengasihi Kristus, ya. Dan kita telah melakukannya dengan sungguh-sungguh semampu kita, semaksimal kita, ya, dalam berbagai tugas dan pekerjaan. Tapi ingat, bila hati itu tidak sepenuhnya diserahkan, saya ulangi lagi ya, bila hati itu tidak sepenuhnya diserahkan, artinya kita memberi peluang masuknya kuasa yang lain untuk menguasai kita. Sama seperti perahu yang sudah terlihat bocor, hanya kecil, tapi diabaikan, dianggap tidak apa-apa. Saya sudah berbuat banyak kepada Kristus, ya. Dan dia mengira dengan dia menjual Kristus, pada waktu dia ditangkap, dia sudah melihat pengalaman-pengalaman yang lalu, Yesus mempunyai kuasa untuk melepaskan diri, ya. Itulah yang ada di dalam pikiran Yudas, sehingga membutakan mata rohaninya bagaimana rencana Kristus, dan membutakan mata rohaninya sampai Tuhannya dia jual. Hal yang sangat-sangat serius, ya. Dan apa yang jadi, ya, Yudas akhirnya menyesali dan hatinya diliputi kegelapan yang luar biasa, dan akhirnya dia putus asa dan rasa bersalah yang luar biasa, sehingga dia merasa tidak ada lagi gunanya hidup ini, dan dia menggantung dirinya, bunuh diri, ya.
Jadi yang dia inginkan adalah uang. Betapa mengerikan. Hal sederhana dapat membawa bencana dan kehilangan selama-lamanya ataupun binasa. Inilah yang dimaksud dengan hati-hati dengan ketamakan. Yudas membiasakan dirinya untuk mengumpulkan, mendapatkan uang lebih banyak. Dia adalah bendahara, ya, mengelola uang dari pelayanan bersama dengan Kristus, ya. Di luar dia sok, ya, seperti seorang yang memperhatikan pekerjaan, seperti seorang yang mengutamakan pekerjaan. Nah, coba perhatikan saudara-saudara, kalau ada orang yang berlebihan, ya biasanya itu adalah orang yang sangat tidak jujur. Di depan orang menunjukkan bahwa dia sangat memperhatikan pekerjaan ini. Saya tidak katakan semua, ya. Ya, biasanya, dan menekankan keborosan, ya, kita harus berhemat dan sebagainya. Kalau itu disampaikan, ya, di depan umum dan mengarah kepada dirinya perhatian yang besar kepada pekerjaan ini, ya, yang sebenarnya tidak perlu diucapkan, ya, tinggal buah-buah hidup yang diberikan ke sana, teladan hidup. Tapi kalau diucapkan di depan umum, biasanya orang itu justru tidak jujur. Itu untuk menutupi, ya, pandangan orang, untuk menanamkan stigma di pikiran orang bahwa dia adalah orang yang jujur, orang yang berkorban. Nah, itu dari psikologinya, ya. Jadi orang yang jujur justru dia tidak banyak ngomong sebenarnya, ya. Tapi Judas untuk menutupi citra buruk dalam dirinya, dia harus katakan itu bahwa dia seorang yang sangat perhatian, sangat kepada pekerjaan ini, dia sudah sangat jujur mengelola keuangan, tapi dia sendiri adalah orang yang tidak jujur. Dia suka mengambil uang itu dari perbendaharaan untuk kepentingan dirinya. Dan apa jadinya? Dia tidak lagi bisa melihat, ya, kebinasaan sudah mendekat kepadanya. Itu bahayanya saudara-saudara kalau kita tamak. Seperti ilustrasi yang saya tunjukkan di awal tadi, karena harta, karena uang itu nggak bisa lagi dilihat. Itulah hebatnya, ya, dibutakan itu apa? Karena tamak itu dibutakan, bahaya yang mengancam hidup, resiko yang besar, tidak terlihat lagi. Kenapa? Dibutakan oleh ketamakan ataupun harta yang ingin selalu bertambah-tambah untuk diri sendiri. Ya, oke. Ananias dan Safira, ya, ini juga, ya. Kalau ini awalnya memang tulus, motifnya benar, ingin menyerahkan hasil penjualan tanah mereka. Mengapa? Karena zaman rasul-rasul, ya, seperti pelajaran kita kemarin yang kuda putih itu adalah masa rasul-rasul, masa mula-mula. Orang merasa bahwa semua yang dia miliki adalah milik bersama. Semua mereka punya rumah, rumah bersama, punya tanah, tanah bersama. Untuk memajukan pekerjaan ini, masing-masing keluarga-keluarga yang lain menjual apa yang mereka miliki dan menyerahkannya kepada rasul untuk penyebaran Injil, untuk pekerjaan Tuhan. Dan Ananias adalah salah satu di antara mereka, terdorong untuk menyokong pekerjaan ini. Awalnya tulus hati mereka dan motif mereka benar. Tetapi inilah manusia. Setelah uang itu dipegang, lalu berubahlah dan mereka menyerah kepada perasaan tamak. Dan kita tahu akhirnya sama dengan Judas, akhirnya binasa. Ya, mereka tidak bisa melihat bahwa ada perkara suci yang tidak boleh dipermainkan, tentang nazar, tentang komitmen, tentang uang yang mau diserahkan kepada Tuhan. Ya, sehingga mereka menjadi binasa. Ya, sekarang bagaimana kita cara kalau begitu mengatasi rasa tamak ini? Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sebenarnya Tuhan
memberikan janji ya kepada kita, yaitu Dia akan berikan kepada kita kemampuan untuk menanggung. Kalau misalkan kita belum cukup ya, uang kita, dana kita belum cukup, kita kuat untuk bersabar untuk menanggungnya. Ya, itu maksudnya. Hati kita tetap merasakan ada kekuatan, meskipun yang kita harapkan tidak dapat. Ya, tetapi orang yang tamak atau orang yang dikendalikan hawa nafsu, dia akan marah, dia akan emosi dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah baginya berhala ataupun sesuatu yang diistimewakan. Ya. Tuhan menjanjikan kalaupun kita kecewa, tidak mendapatkan sesuatu seperti yang kita harapkan, Dia berikan kepada kita kekuatan. Ada kuasa yang dihadirkan dalam hidup kita untuk kuat menanggungnya. Sekarang bagaimana itu prosesnya? Nah, sekolah sahabat kita mengatakan berdoa. Kenapa berdoa penting? Karena dengan berdoa kita teringat selalu untuk memohon kuasa daripada Tuhan. Karena kuasa Tuhan sajalah yang menyanggupkan kita untuk melawan nafsu ini, ya, hawa nafsu ini. Melawan dorongan yang kuat untuk kepentingan memuaskan diri ini, ya. Melawan godaan supaya kita rasa senang dengan hal-hal materi, hal-hal yang bersifat fana sementara. Itu bisa dikalahkan dengan pertolongan Tuhan, ya. Yang kedua adalah belajar firman Allah. Ya. Dengan kata lain ibarat makan, ini adalah makan makanan firman Allah. Ya, kita cerna sehingga itu memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang ketiga, carilah kerajaan Allah. Ya, artinya apapun yang kita lakukan, ingat ya, Allah yang memerintah hidup kita, Allah yang berkuasa, kita harus tunduk kepadanya. Ya, itu maksudnya kerajaan yang memerintah kita, yang berkuasa atas kita. Kita harus tunduk kepadanya. Ketika ada godaan mendapatkan ini tapi tidak berkenan, cara-cara itu dengan yang prinsip kitab suci, kita geser, kita alihkan. Itu namanya kita dikendalikan atau diperintah oleh raja itu, itulah Allah kita. Kalau 2-3 hal ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka pencobaan tamak itu akan bisa dikalahkan. Ya, ya, ini tadi saya sudah jelaskan di awal pengertian berhala, yaitu penyembahan patung modern. Ya, ini sudah saya jelaskan di awal. Oke. Nah, inilah saudara-saudara yang harus di paragraf terakhir saya tulis ya. Bila kita sudah memiliki berhala, dewa di dunia ini, inilah yang membutakan mata rohani kita, ya, sehingga tidak lagi tertarik kepada Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa, di mana Ia akan datang menjemput umatnya. Ya, ketamakan akan membutakan kita dan memori kita, daya ingat kita bahwa kita tidak selamanya di dunia ini, bahwa dunia ini bukan tempat kita. Ya, Kristus akan datang dan membawa ke tempat di mana di sana ya akan menemukan yang jauh lebih berharga daripada harta ya apapun yang ada di dunia ini. Ya, hidup kekal di mana tidak ada lagi kekhawatiran ya untuk banyak harta, kekhawatiran untuk sakit ya, penyakit, kematian dan air mata. Ya, Tuhan telah siapkan semuanya di sana. Ya, itu sebabnya inilah menjadi kerinduan kita ya, bahwa apa yang kita miliki di dunia ini, bahwa itu hanya sementara. Inilah harta, yaitu persiapan hidup kita, hati kita, tabiat kita. Karena hanya tabiatlah yang akan mempertemukan kita dengan Kristus, di mana di surga dan di dunia baru. Segala sesuatu yang kita temukan di sana jauh lebih berharga dari apa yang pernah dimiliki manusia di dunia ini. Dan bahkan Sister White menuliskan pada waktu dia dibawa dalam hayal ke surga, dia sangat senang sekali di surga dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata bagaimana indahnya tempat itu, bagaimana mulianya bersama di surga di sana. Dan dia lihat orang-orang yang
setia di sana menyanyi, dan dia melihat makanan di sana tidak ada makanan-makanan yang dibunuh di sana, semua makanan-makanan yang sehat di atas meja, ya. Begitu tak bisa di apa namanya, suasana yang begitu sangat mulia. Lalu pada waktu Sister White mau ambil itu apa makanan, datang Tuhan katakan, ya, dan malaikat ada di sana, ya, belum sekarang waktunya, ya. Bila engkau setia, engkau akan memakannya, ya. Lalu tidak lama kemudian Sister White pun turun di bawah ke dunia ini, di bawah kembali ke bumi ini, dan dia melihat dan membandingkan apa yang ada di dunia ini, hanya kerusakan, penderitaan, dosa, dan segala kehinaan yang ada, dan dia merasa sangat-sangat gelap suasana yang ada di dunia ini dibanding dengan apa yang dia sudah saksikan di dalam kerajaan surga, dan dia merasa sangat rindu dan segera ingin ke surga. Ya, bayangkan saudara-saudara, manusia biasa, ya, Sister White telah diperlihatkan suasana di surga, dan dia ceritakan kepada kita. Bukankah itu sukacita bagi kita? Ya, ya, itu sukacita yang luar biasa. Sudah diperlihatkan dan disuruh diceritakan kepada kita. Saya rindu ke sana. Ya, bagaimana dengan Anda? Ya, are you ready for Jesus to come? Selamat sahabat, Tuhan memberkati.